Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Asip perah atau asip harus kita cek dahulu masih bagus atau sudah basi sebelum diberikan ke bayi ya, agar bayi tetap sehat dan tidak sakit akibat meminum asip yang basi. Jadi jangan sampai karena Healthies merasa cara penyimpanannya sudah benar, langsung diberikan begitu saja ke bayi. Tapi tetap harus kita cek apakah masih layak diberikan ke bayi. Yuk tonton video ini sampai selesai agar Healthies bisa membedakan antara asip yang masih bagus dan asip yang sudah basi. Healthies bisa praktikkan di rumah ya, supaya lebih jelas dalam membedakan asip yang masih bagus dan basi. Saya sedikit melakukan percobaan, Healthies bisa mempraktikannya di rumah agar bisa membedakan mana asip yang masih bagus dan asip yang sudah basi. Ini kulkas 2 pintu milik saya dan ini saya menyimpan asip di freezer. Oke, nanti saya akan dengan sengaja membasikan ASI saya, tidak apa-apa, saya merelakan sekian mili ASI saya untuk dibasikan agar saya bisa betul-betul paham, oh ini asip saya yang basi itu seperti ini bentuknya, oh ini asip saya yang masih bagus itu seperti ini. Jadi kedepannya efeknya sangat besar ya, nggak apa-apa saya sengaja membasikan sekian mili. Oke, ini saya menyusun asip saya, jadi dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Kalau misalkan yang dari kiri ini sudah saya ambil dan sudah kosong, maka setelah ini penuh kembali lagi ke sini, karena kan kalau misalkan asip yang kita simpan di freezer biasa, bukan freezer yang deep freezer ya, yang suhunya sampai minus 18 derajat, itu tahannya hanya 3 bulan. Jadi biasanya yang awal-awal ini sudah saya segera kasihkan ke bayi saya ya. Kecuali kalau misalkan freezernya itu deep freezer ya, yang suhunya sampai minus 18 derajat Celcius, itu bisa sampai tahan 6 bulan. Nah, gunanya kita tahu bagaimana membedakan asip yang bagus dan basi ya, tadi ya, kadang di beberapa sumber itu menyatakan kalau misalkan di freezer tahannya 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kita bingung, asip kita tuh berapa bulan, 3 bulan apa 6 bulan, apa 4 bulan apa 5 bulan. Nah, begitu begitu kita tahu cara membedakan asip bagus dan basi, kita jadinya kalau misalkan oh ini sudah 3 bulan nih, nah Healthies bisa ambil asip Healthies kemudian dicairkan dan dicek, oh ini ternyata masih bagus, oh ini ternyata sudah basi, begitu ya. Jadi gunanya itu penting sekali. Oke, di sini karena ini tanggalnya Agustus. Ini kan Agustus ya, karena yang dari sini sudah penuh, maka saya kembalikan ke sini. Nah, ini kan 6 Agustus, jangan kita ambil ya, kita ambilnya yang tanggalnya yang awal ya. Nah, ini ada tanggal 2 Juli. Oke, saya akan dengan sengaja membasikan dan merelakan asip yang saya perah ya, tanggal 2 Juli ini untuk dibasikan ya. Jadi, kalau misalkan asip yang asip yang sudah beku seperti ini, kalau misalkan dicairkan dalam waktu 24 jam itu harus habis ya, jangan lebih dari 24 jam ya, karena itu awalnya dia sudah beku, bukan dari awal dia di-chiller ya. Beda kalau misalkan dia dari awal sudah di-chiller ya, sudah di-chiller di sini, itu ya tahan 3-5 hari. Nah, kadang kita bingung loh, asip saya ini tahannya 3 hari apa 5 hari apa seminggu. Nah, makanya perlu banget kita tahu bagaimana membedakan asip yang masih bagus dan asip yang sudah basi, sehingga kita bisa tahu oh asip saya ini 3 hari, oh asip saya ini 5 hari di chiller, seperti itu. Oke, ini tadi yang saya ambil dari freezer, nanti saya merelakan sekian mili ini untuk dibasikan ya. Harusnya asip kalau misalkan sesuai dengan aturan itu dari freezer itu kita dimasukkan ke chiller dulu ya, ke chiller dulu supaya suhunya tidak terlalu berubah drastis kalau misalkan langsung kita pindah ke suhu ruangan ya. Tapi ini nggak apa-apa karena ini mau dibasikan, jadi kita nggak perlu ke chiller ya, langsung kita taruh di suhu ruangan saja ya. Nah, ini saya taruh gitu aja di sini.
sampai cair ya, sampai cair. Kemudian kita dengan sengaja akan mencairkan ini lebih dari 24 jam ya, supaya basi. Ini di sini tanggal 7 Agustus jam 10.57. Berarti kita dengan sengaja nanti akan menunggu dia sampai besok lebih dari jam 10.57. Agustus jam 23:24. Ini saya mau mengeluarkan ASI saya dari freezer, mau tak pindahkan ke chiller sebagai bahan pembanding. Nah, ini saya ambil tanggal yang paling awal, yaitu 2 Juli ya. ASI yang saya kemarin cairkan berarti sudah basi ya seharusnya, karena sudah lebih dari 24 jam. Nah, ini tanggalnya memang sama seperti yang kemarin saya sengaja basikan ya. Saya per tanggal 2 Juli karena dalam sehari biasanya saya bisa memerah hingga menghasilkan 3-4 kantong ASI, alhamdulillah. Nah, ini saya pindahkan ke chiller. Kalau yang kemarin kan tidak saya pindahkan ke chiller karena memang sengaja akan saya basikan. Tapi kalau ini kan kita lakukan sesuai dengan prosedur yang benar ya. Jadi dari freezer masukkan dulu ke chiller sampai mencair. Jadi jangan langsung ke suhu ruang supaya perpindahan suhunya tidak terlalu signifikan. Jadi kandungan ASI-nya masih tetap bagus. Ini kita tunggu dulu sampai dia mencair. Saya sendiri tidak tahu di kulkas saya ini ASI yang freezer akan mencair dalam waktu berapa jam. Jadi kita amati aja sampai dia mencair. Sekarang tanggal 9 Agustus jam 9.29. Saya mau ngecek ASI yang saya pindah ke chiller tadi malam itu apakah sudah mencair. Oke, ini berarti kalau sudah mencair, bentar ini cek dulu. Pelan-pelan kita keluarkan. Nah, ini kita cek. Nah, setelah saya lihat ini ternyata sudah mencair semua. Oke, berarti ini butuh waktu, kalau dari tadi malam itu berarti sekitar 10 jam ya. Di kulkas saya ini ASI-nya mencair sekitar 10 jam ya. Oke, ini yang sudah mencair. Sekarang tanggal 9 Agustus jam 10.06. Nah, ini saya sudah berhasil memeras ASI saya ya. Dan ini saya perlihatkan dulu, saya dekatkan. Ini alhamdulillah dapat 1 botol full, alhamdulillah ya. Nah, ini saya tuang dulu di kantong asip ya. Ini tentunya saya sudah cuci tangan ya, karena dalam menyimpan asip ini kita harus menjaga higienitas atau kebersihan tangan kita supaya tetap terjaga kualitas asip kita. Nah, ini kita isi full kantongnya. Nah, ini ASI yang baru saya perah. Nah, ini kita isi full asipnya, dan ini masih segar ya, baru saya perah. Ini ternyata di botol masih sisa. Ini kalau dimasukin ke kantong ini masih bisa sampai 1 kantong ini. Ini ASI yang tadi masih sisa di botol ya, saya masukin ke dalam kantong. Nah, bener kan, ini masih bisa full 1 kantong.
Nanti saya gunakan salah satu aja ya sebagai bahan pembuatan video ini. Yang satu saya langsung masukkan ke dalam freezer. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan 3 kantong asip. Nah, yang pertama ini kita sebut sebagai kantong yang pertama. Asip yang baru saja saya perah, jadi ini masih sangat fresh ya. Ini kantong yang pertama ya, asip yang masih sangat fresh karena baru saja saya perah. Kemudian yang sebelahnya ini kita sebut sebagai kantong yang kedua. Ini asip beku yang sudah cair, yang saya proses dengan cara yang sesuai dengan ketentuan ya. Jadi dari freezer saya diamkan dulu ke chiller sampai cair. Nah, kemudian kita sebelahnya lagi, ini kita sebut kantong yang ketiga. Ini asip beku yang sudah saya cairkan dan lebih dari 24 jam. Jadi sengaja saya basikan. Nah, Healthies bisa meniru cara saya ini supaya Healthies benar-benar memahami, oh ini ASI yang masih bagus, oh ini ASI yang sudah basi. Jadi ini kita ada 3 kantong asip. Cara membedakan antara ASI yang bagus dan ASI yang sudah basi. Yang pertama, dari segi warna. ASI yang masih bagus itu warnanya putih gading atau putih tulang. Jadi, ASI yang masih bagus itu justru warnanya bukan putih seperti susu sapi ya, Healthies. Nah, dari ketiga kantong asip ini kita cermati mana yang warnanya putih tulang. Nah, yang warnanya putih tulang yaitu kantong asip nomor 1 dan 2. Nah, sedangkan yang nomor 3, asip yang basi ini warnanya sudah bukan putih tulang lagi ya. Tapi dia di bagian bawahnya keabu-abuan ya. Nah, asip yang basi itu tidak selamanya warnanya seperti kantong nomor 3 ini ya. Terkadang mungkin ada yang warnanya kuning banget, kuning pekat ya, kecoklatan ya, dan lain-lain tergantung lamanya dari dia basi. Oke, kemudian yang kedua yaitu dari segi aroma. Nah, ASI yang masih bagus memiliki aroma khas. Saya tidak bisa mendeskripsikan aromanya seperti apa. Healthies tentu tahu, Healthies menyusui ya khususnya, tentu tahu aroma ASI. Nah, aroma ASI yang khas ini juga membuat bayi kita mengenali ibunya. Makanya Healthies kalau misalkan bayi lagi sama papahnya misal, lagi anteng nih, tiba-tiba Healthies datang, terus bayinya nangis karena dia tahu ya, dia mencium aroma dari ASI ibunya, dia tahu Healthies ada di dekatnya si bayi itu, makanya dia menangis ya. Nah, jadi Healthies kalau cara membedakan yang kedua kan dari aroma. Healthies bisa mencium dari aroma asip yang sudah Healthies simpan ya. Dari ketiga kantong ini ya, saya sudah menciumnya. Kantong yang nomor 1 dan 2 itu aromanya khas ya. Atau justru asip itu tidak ada aromanya sama sekali ya. Jadi ketika kita menciumnya tidak ada aroma ya. Itu masih bagus juga. Nah, sedangkan yang asip yang kantong nomor 3 ini yang sudah basi itu ketika saya menciumnya aromanya itu seperti susu tengik ya. Susu tengik itu Healthies, susu yang sudah basi ya. Jadi Healthies silahkan membasikan asip dan mencium bagaimana sih aroma asip tengik atau asip yang basi itu, kayak gitu. Yang nomor 3 yaitu dari segi komposisi. ASI, Healthies mungkin udah tahu ya, ASI itu mengandung yang namanya lemak atau hind milk. Sehingga wajar jika ada gumpalan lemak atau hind milk di dalam asip ya. Namun perlu diperhatikan ya, gumpalan putih ya atau hind milk atau lemak itu kan mengapung di atas nih. Kalau misalkan kita menyimpan di kantong ASI, hind milk atau lemak ASI itu mengapung di atas ya. Namun setelah ASI digoyangkan, karena ASI tidak bisa dikocok ya, tidak boleh dikocok ya. Jadi hanya digoyangkan pelan-pelan aja. Ketika kantong asip digoyangkan, gumpalan putih atau hand milk itu akan kembali menyatu ya dengan cairan ASI di bawahnya ya. Jadi gumpalnya itu sudah hilang, tidak ada lagi. Beda dengan asip yang sudah basi ya. Gumpalan
gumpalan putih atau hand milknya itu walaupun sudah kita goyangkan itu dia tetap tidak bisa menyatu, jadi tetap memisah. Oke, kita coba ya dari kantong yang nomor pertama dulu. Ini ASI yang masih segar. Nah, jadi karena ini masih sangat segar ya, jadi dia hand milknya masih belum kelihatan ya, masih menyatu ya. Kita goyangkan sedikit. Nah, ini di bagian atas kita perjelas lagi. Nah, di bagian atasnya dia tidak ada gumpalan ya, menyatu. Artinya ini asip masih bagus. Ini kantong asip nomor 1. Ini adalah kantong asip nomor 2 ya. Nah, di bagian atasnya ini ya, ini garisnya nih. Kelihatan nggak Healthies? Nah, ini ininya itu, nah ini dari sini ke sini itu hand milk ya, gumpalan putih. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kelihatan nggak ya kalau dari kamera? Ya, ini itu ada gumpalan putih atau hand milk. Sedangkan ini cairan di bawahnya itu coba kita goyangkan ya, apakah menyatu atau tidak. Kita goyangkan pelan-pelan aja. Nah, setelah digoyangkan secara perlahan ternyata menyatu ya Healthies. Jadi gumpalan putih atau hand milk itu sudah tidak kelihatan. Begitu. Jadi ini masih bagus juga kantong ASI nomor kedua. Sekarang kita ke kantong ASI yang nomor 3 ya. Nah, ini jelas sekali ya gumpalannya itu. Sangat jelas gumpalannya di sini. Bahkan batasnya itu sangat tegas ya, batasnya sangat tegas antara hand milk dan cairan asip di bawahnya. Oke, coba kita goyangkan pelan-pelan. Nah, dari kamera kelihatan nggak ya? Nah, mari kita dekatkan. Nah, ini masih ada gumpalan-gumpalan yang tidak bisa menyatu ya. Jadi di dinding-dinding kantong asipnya ini masih ada gumpalan yang tidak bisa menyatu. Ini coba ke sisi sini, ini sama ya. Ini ya nggak bisa menyatu ya. Jadi dan warnanya pun ya, ini kan di atas nih gumpalannya penuh di atas, kemudian di bawahnya, nah ini masih pudar warnanya, jadi nggak bisa menyatu ya. Beda dengan yang ada di sampingnya, sama-sama ASI yang beku dicairkan, tapi kalau yang ini ya, ini kan, nah bawahnya, atas dan bawah warnanya sama semua, rata, atas bawah tengah. Sedangkan ini, nah Healthy bisa membedakan ya. Nah ini kantong ASI nomor 3, ini nomor 2 ya. Nah jadi warna di bawahnya itu pudar ya, beda dengan atas. Atasnya ini masih penuh gumpalan walaupun sudah kita goyangkan kantong ASINya ya, beda dengan ini sudah rata setelah kita goyangkan. Yang nomor 4, cara membedakannya yaitu dari segi rasa. Healthies bisa mencicipi asip sedikit saja, tidak perlu sampai sesendok gitu ya, cukup berapa tetes aja itu sudah terasa. Karena saya sendiri sudah mencobanya sendiri ya, karena saya penasaran asip itu seperti apa sih rasanya. Nah, saya mencobanya beberapa tetes aja itu sudah terasa. Menurut saya ASI saya ya mungkin beda rasanya dengan Healthies ya, karena ASI itu rasanya tergantung dengan apa yang kita konsumsi. ASI itu rasanya agak manis ya, dan agak manis dan agak agak manis, agak asin seperti itu ya. Jadi nggak manis banget tuh, nggak. Sulit untuk mendeskripsikannya. Silahkan Healthies mencobanya sendiri aja. Nah, setelah saya coba itu yang nomor 1 dan 2 rasanya itu ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, manis dan juga agak ada asin-asinnya ya. Sedangkan yang ini yang basi itu saya juga was-was mencobanya tadi ya. Ini rasanya agak asam. Saya hanya mencobanya beberapa tetes aja, dikit aja, rasanya agak asam ya, seperti apa ya, asam gitulah, sulit mendeskripsikannya. Healthies bisa mencobanya sendiri ya di rumah, percobaan di rumah. Nomor 5, cara membedakan antara ASI yang masih bagus dan ASI yang sudah basi, yaitu dengan melihat respon bayi. Tentu saja ini agak berisiko ya. Bayi itu memiliki rasa yang sensitif, termasuk saat dia menyusu. Sehingga saat Healthies mencairkan asip dan menyusukannya ke bayi, kita harus amati respon bayi. Jika bayi terlihat
tanda-tanda penolakan seperti saat kita berikan dengan pipet maupun dengan sendok, dia itu seperti tidak mau menelan ya, cenderung menolak ya. Itu namanya respon penolakan ya. Atau bahkan rewel ya. Jadi dia menangis lah ya, rewel saat Heltis menyusukan. Nah, itu kemungkinan ASIP Heltis sudah basi. Nah, Heltis, demikian penjelasan dari saya mengenai cara membedakan antara ASIP yang masih bagus dan basi. Penting banget Heltis untuk mengetahuinya. Silahkan untuk mempraktekannya di rumah karena dampaknya sangat besar ke depannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.